Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marna Tiara dengan NIM 2510310015. Saya dari kelas A PBSI angkatan tahun 2025. Di sini saya akan memaparkan terkait 20 teori psikologi pendidikan. Yang pertama, teori perkembangan kognitif. Tokohnya Jane Piaget. Perkembangan berpikir terjadi melalui 4 tahap: sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Anak belajar secara aktif, membangun pengetahuan dan pengalaman. Contohnya, anak usia 6 tahun di tahap praoperasional suka main pura-pura jadi guru. Dia belum bisa berpikir logis, jadi guru PAUD harus pakai media bermain. Yang kedua, teori sosiokultural. Tokohnya Lev Vygotsky. Belajar terjadi melalui interaksi sosial dan budaya. Konsep zona perkembangan proksimal menekankan pentingnya bimbingan dan kolaborasi. Contohnya, siswa tidak bisa mengerjakan soal matematika sendiri, tapi bisa setelah dibimbing teman sebangku. Itu namanya belajar di ZPP. Yang ketiga, teori behaviorisme. Tokohnya B.F. Skinner. Perilaku dapat dibentuk melalui penguatan dan hukuman. Pembelajaran efektif menggunakan prinsip reinforcement. Contohnya, guru memberi poin kepada siswa yang aktif bertanya. Karena dapat penguatan, siswa jadi semakin berani bertanya di kelas. Yang keempat, teori belajar sosial. Tokohnya Albert Bandura. Individu belajar melalui observasi dan imitasi, perilaku model. Self-efficacy memengaruhi motivasi dan hasil belajar. Contohnya, siswa jadi disiplin karena melihat guru selalu datang tepat waktu. Dia meniru dan yakin dirinya juga bisa disiplin. Yang kelima, teori penemuan. Tokohnya Jerome Bruner. Siswa belajar paling baik jika menemukan konsep sendiri melalui eksplorasi dan pengalaman langsung. Contohnya, di IPA guru tidak langsung memberi rumus. Siswa disuruh melakukan percobaan bandul dulu, lalu menemukan sendiri konsep getaran. Yang keenam, teori koneksionisme. Tokohnya Edward Thorndike. Belajar merupakan hasil pembentukan koneksi antara stimulus dan respons. Prinsip latihan dan efek sangat berpengaruh. Contohnya, siswa latihan soal perkalian setiap hari karena sering dilatih. Koneksinya kuat dan dia jadi hafal di luar kepala. Yang ketujuh, teori hierarki kebutuhan. Tokohnya Abraham Maslow. Motivasi belajar dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan dasar manusia, mulai dari fisiologis hingga aktualisasi diri. Contohnya, siswa tidak akan fokus belajar kalau dia belum sarapan atau merasa tidak aman di kelas. Kebutuhan dasar harus dipenuhi dulu. Yang kedelapan, teori taksonomi tujuan pendidikan. Tokohnya Benjamin Bloom. Ranah kognitif terdiri dari 6 tingkatan: kemampuan berpikir, pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Contohnya, level rendah, sebutkan 3 fungsi. Level tinggi, evaluasilah apakah fungsi itu masih relevan di zaman sekarang. Yang kesembilan, teori kecerdasan majemuk. Tokohnya Howard Gardner. Setiap individu memiliki beragam kecerdasan seperti linguistik, logis, musikal, kinestetik, dan interpersonal yang perlu dikembangkan. Contohnya, ada siswa lemah menulis tapi jago menyanyi. Guru memberi tugas membuat lagu tentang materi agar kecerdasan musikalnya berkembang. Yang ke-10, teori pembiasan klasik. Tokohnya Ivan Pavlov. Perilaku dapat dipelajari melalui asosiasi antara stimulus dan respon refleks, dasar dari pembelajaran kebiasaan. Contohnya, begitu bel masuk berbunyi, siswa otomatis masuk kelas dan duduk rapi. Bel adalah stimulus yang sudah diasosiasikan. Yang ke-11, teori humanistik. Tokohnya Carl Rogers. Pendidikan harus berpusat pada peserta didik dengan pendekatan empatik dan permainan tanpa syarat. Contohnya, saat siswa mendapat nilai jelek, guru tidak menghakimi. Guru bertanya, "Kamu butuh bantuan apa?" agar siswa merasa diterima. Yang ke-12, teori eksperiensial. Tokohnya John Dewey. Belajar efektif terjadi melalui pengalaman langsung dan refleksi, bukan sekedar hafalan atau teori. Contohnya, belajar kewirausahaan tidak cukup dari buku.
siswa harus praktik jualan di bazar sekolah, lalu merefleksikan untung ruginya. Yang ke-13, teori konstruktivisme. Tokohnya Ernst von Glaserfeld. Pengetahuan dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman dan interpretasi pribadi terhadap dunia. Contohnya, dua siswa membaca berita yang sama, yang satu menganggapnya hoax, yang satu percaya karena mereka membangun kepercayaan masing-masing. Yang ke-14, teori metakognisi. Tokohnya John Flavel. Kemampuan menyadari dan mengatur proses berpikir sendiri merupakan kunci untuk pembelajaran efektif. Contohnya, sebelum belajar, siswa berpikir, aku paling cepat hafal kalau bikin lagu. Dia sedang mengatur strategi belajarnya sendiri. Yang ke-15, teori pembelajaran bermakna. Tokohnya David Ausubel. Belajar menjadi bermakna bila informasi baru diaktifkan dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Contohnya, guru menjelaskan atom dengan diibaratkan butiran debu paling kecil. Karena siswa sudah tahu debu, jadi gampang nyambung. Yang ke-16, teori kognitif sosial. Tokohnya Albert Bandura. Gabungan kognitif dan sosial, perilaku dipengaruhi oleh interaksi antara individu, lingkungan, dan kognisi. Contohnya, siswa termotivasi belajar karena melihat temannya juara. Dia berpikir, aku juga bisa, lalu lingkungannya mendukung les. Yang ke-17, teori disiplin positif. Tokohnya Rudolf Dreikurs. Fokus pada peneguhan perilaku positif dan pemahaman motivasi di balik tindakan siswa. Contohnya, siswa ribut karena ingin cari perhatian. Guru tidak memarahi, tetapi memberinya tugas jadi pemimpin presentasi. Yang ke-18, teori self-determination. Tokohnya Deci and Ray. Motivasi intrinsik berkembang jika kebutuhan akan otonomi, kompetensi, dan keterhubungan terpenuhi. Contohnya, guru memberi pilihan tugas, bikin video atau poster. Siswa merasa punya otonomi, jadi lebih semangat untuk mengerjakan. Yang ke-19, teori belajar observasional. Tokohnya Albert Bandura. Perilaku baru dapat dipelajari dengan mengamati orang lain, tanpa pengalaman langsung. Contohnya, siswa belajar untuk berpidato yang baik hanya dengan menonton video pidato presiden di YouTube. Yang ke-20, teori neuroedukasi. Tokohnya Kane and Kane. Pembelajaran efektif jika memperhatikan cara kerja otak melibatkan emosi, pengalaman, dan konteks nyata. Contohnya, guru mengajar dengan musik, cerita, dan game, karena otak lebih mudah mengingat saat ada emosi dan suasana menyenangkan. Sekian video pemaparan terkait 20 teori psikologi pendidikan dari saya. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.